Sami Zayn gak percaya penuh ke CM Punk. Gunther dihajar habis lagi sama Damian Priest. Wyatt Six sarang Scarlett diam-diam. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan review episode Raw hari ini tanggal 26 November 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Raw hari ini dibuka oleh Gunther yang lagi diwawancarai di ring. Terus nunjukin klip pas Damian Priest ngehajar dia. Priest langsung datang, ngeledek Gunther soal kelemahannya. Suasana makin panas waktu Priest janji bakal menangin gelar di Survivor Series. Gunther gak tinggal diam, dia mukul Priest pakai mic dan akhirnya mereka ribut di ring. Baku hantam itu berakhir waktu Priest nge-Razor's Edge Gunther sampai hancurin meja komentator. Terus Priest pamer sambil megang gelar juara, bikin penonton bersorak. Ceritanya sekarang lebih fokus ke Damian Priest yang punya keunggulan fisik dan mental dibanding Gunther. Apalagi di promo tadi, Gunther nggak ngomong sepatah kata pun. Walaupun Priest kelihatan dominan menuju Survivor Series, feelingku Gunther bakal tetap pertahanin gelar dunianya. Bianca Belair, Naomi, Io Sky, sama Rhea Ripley lagi ribut soal siapa yang bisa jadi anggota kelima tim mereka. Karena Jade Cargill nggak bisa gabung. Ada yang nyebut nama Kairi Sane sama Bayley, tapi Bianca masih ragu. Rhea malah nggak peduli soal drama tim ini. Dia lebih fokus sama Liv Morgan. Akhirnya, Bianca ninggalin mereka buat persiapan matchnya, sambil nyuruh mereka beresin masalah mereka sendiri. Langsung ke pertandingan pertama di Raw hari ini, Tornado Tag Team Match antara The Creed Brothers dari American Made melawan Rey Mysterio dan Dragon Lee dari LWO. Pertandingan ini penuh aksi gila tanpa aturan tek-tekan. The Creed Brothers pamer kekuatan dengan move kayak Superplex sama 450 Splash. LWO nggak mau kalah. Rey ngehantam 619 dan Lee mainin manuver-manuver di udara. Tiba-tiba, Chad Gable muncul, muterin masker Rey tanpa ketahuan wasit. Bikin chaos di match ini. Julius Creed akhirnya ngepin Rey pakai roll up setelah semua kekacauan untuk memenangkan pertandingan. The Creed Brothers ngerayain kemenangan mereka di atas meja komentator bareng Wade Barrett. Pertandingan ini seru banget meskipun endingnya rada curang karena Chad Gable ikut campur buat bantu The Creeds menang. Aku gak masalah sama kemenangan American Made kali ini, soalnya mereka udah sering kalah belakangan, jadi kemenangan ini tuh penting buat mereka. Lanjut ke pertandingan antara Ludwig Kaiser melawan Bron Breakker. Dua-duanya main sebagai heel, tapi penonton lebih dukung Bron kayak babyface. Bron pamer kekuatannya dengan running clothesline sama double knee ke rusuk Kaiser. Kaiser berhasil ngehindar pas Bron mau charge, bikin Bron nabrak meja komentator dengan brutal sebelum iklan. Kaiser sempat dominasi dengan abdominal stretch, tapi Bron bangkit lagi pakai power slam sama Frankensteiner. Tiba-tiba Sheamus ikut campur, ngebokong Kaiser pakai forearm, bikin match ini berakhir DQ. Terus terjadi perkelahian antara Sheamus, Kaiser, dan Bron. Adam Pearce, GM Raw, langsung ngumumin match triple threat di Survivor Series buat Intercontinental Championship antara Bron Breakker melawan Sheamus melawan Ludwig Kaiser. Sebenarnya dari bookingan minggu kemarin udah kelihatan bakal ke arah triple threat di Survivor Series. Aku suka sih kalau Sheamus menang IC title pasti keren, tapi feelingku Bron bakal comeback dan pertahanin gelarnya. Sami Zayn ngomongin sejarah kontroversial CM Punk, mempertanyakan apa dia beneran bisa dipercaya. Jimmy Uso nyoba nenangin mereka, bilang Wise Man udah kasih restu. Jey Uso kelihatan semangat banget buat matchnya lawan Jake Fatu di War Games Advantage Match di SmackDown, sambil ngegas kalau dia bakal hajar dia habis-habisan dan jadi leader di Survivor Series nanti. Lanjut ke pertandingan kejuaraan WWE World Tag Team antara The Judgment Day, Finn Balor dan Jerry McDonough melawan The War Raiders, Eric dan Ivar. Dari awal, The War Raiders langsung mendominasi dengan Ivar ngelakuin somersault dari apron ke Balor dan Jerry keluar ring. Setelah iklan, Balor dan Jerry mulai ngambil kendali lewat move keren kayak springboard moonsault dari Jerry sama neckbreaker dari Balor. The War Raiders balik menyerang, Eric ngehajar power slam dan Ivar hantam running splash. Dominic Mysterio dan Carlito sempat coba bantu The Judgment Day, tapi berhasil dihalau sama The War Raiders. Tapi itu masih belum bisa ngecegah Dominic curang. Diam-diam naruh kaki Jerry di tali buat nyelamatin pertandingan. Setelah Dominic dikeluarin wasit, Balor ngedistract Ivar, bikin Jerry bisa menang lewat roll up pin.
Pertandingan ini seru walau endingnya rada curang. The Judgment Day menang lagi karena gangguan, jadi nggak terasa fresh. Tapi sebagai heel chick, ending ini cocok buat mereka. Ada video yang ngumumin perayaan ulang tahun New Day ke-10 di Raw dengan Kofi Kingston dan Xavier Woods, tapi tanpa Big E. Lanjut ke pertandingan antara Alpha Academy, Otis dan Akira Tozawa melawan The New Day, Kofi Kingston dan Xavier Woods. Otis dominan di awal dan Tozawa ngepin Woods pakai senton bomb cuma dalam waktu 2 menit. Abis match, Kofi dan Woods mulai debat di ring, terus ribut sampai backstage. Kofi ngekritik Woods karena gagal di kompetisi singles, tapi Woods balikin omongan dengan bilang kalau New Day yang bantu Kofi jadi WWE Champion. Woods malah ngeledek Kofi soal kalah cepatnya pas lawan Brock Lesnar. Ribut mereka berakhir dengan janji buat ketemu di acara reuni New Day. Buktiin ada masalah serius di persahabatan mereka. Segmen ini keren banget. Aku suka gimana cara mereka syutingnya. Cuma 2 orang sahabat yang lagi emosi debat di backstage. Mereka nyerang secara personal, kayak Kofi bilang Woods belum pernah juara singles, sementara Woods nyinggung kekalahan Kofi yang cuma 6 detik dari Lesnar. Itu hal yang pedih banget buat diomongin ke teman sendiri, nunjukin gimana marahnya mereka. Aku nggak tahu apakah minggu depan mereka bakal beneran pecah atau Big E bakal datang pas reuni buat nge-reunite mereka. Semoga si Big E balik jadi wrestler juga. Aku suka banget segmen ini. The Miz ngobrol sama Karrion Kross bareng AOP di backstage sambil nyinggung soal penampakan misterius dari The Wyatt Six. Scarlett habis itu ketakutan, ngaku kalau dia diserang Nikki Cross. Ada pesan seram di cermin yang bertulis "Everyone has something to lose". Cross janji bakal balas dendam dan segmen ini berakhir dengan nuansa yang mencekam. GM Raw Adam Pearce ngenalin gelar WWE Women's Intercontinental Championship. Pearce ngumumin turnamen yang bakal mulai minggu depan buat nentuin juara perdananya. Solo Sikoa muncul bareng Jacob Fatu, Bronson Reed, Tama Tonga dan Tonga Loa dan ngaku dirinya sebagai Tribal Chief yang asli, sambil ngebantah Roman Reigns dan The OG Bloodline. Solo juga nge-hype match War Games Advantage antara Jacob Fatu dan Jey Uso, nyiapin panggung buat pertarungan keluarga di War Games. Langsung aja ke pertandingan utama di Raw hari ini, War Games Advantage match antara Nia Jax melawan Bianca Belair. Nia Jax langsung dominan dengan kekuatan fisiknya, ngehajar Bianca pakai slam dan serangan ke barikade. Tapi Bianca nunjukin atletismenya dengan counter kayak press slam dari turnbuckle dan 450 splash. Bayley tiba-tiba ikut campur, bikin Jax ngehantam turnbuckle yang kebuka. Bianca akhirnya menang pakai 450 splash setelah 12 menit bertanding. Kemenangan ini ngasih keunggulan buat tim Bianca di War Games. Ada momen saling respect antara Bianca dan Bayley, ngetis kemungkinan Bayley akan gabung ke tim Bianca di Survivor Series War Games. Pertandingan ini bagus dengan finish yang kreatif, sambil ngejalanin cerita buat Survivor Series. Nia Jax juga kerja bagus di pertandingan ini dan Bianca kelihatan luar biasa dengan move kayak press slam dari turnbuckle. Atletis banget. Aku suka banget proses ini karena Bayley kayak nunjukin sisi baru yang lebih baik dibanding dulu pas dia feud sama Bianca. Akan lebih bagus kalau mereka punya waktu lebih lama atau Bayley beneran nunjukin dia bagian dari tim dengan berjuang bareng babyface yang lain. Tapi overall, bookingnya udah oke. Secara keseluruhan, Raw hari ini tuh bagus, tapi aku nggak bisa bilang itu luar biasa. Sepanjang acara ada banyak hype tentang 2 pertandingan War Games, tapi nggak ada interaksi langsung antara tim-tim yang terlibat. Segmen argumentasi New Day itu bagian favoritku dari episode ini. Ada beberapa pertandingan yang emang terasa agak repetitif. Selain itu, aku suka kebanyakan aksi-aksi di ring, walaupun nggak ada yang terasa bener-bener spesial. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito, forbidden fire on Nico, burning for love we can.